Pasukan pertahanan Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni dini hari. Dilaporkan sebuah pabrik terbesar kedua di Suriah terbakar imbas serangan udara tersebut. Pihak Suriah menuding militer Israel dalang dibalik serangan ini. Rekaman video yang memperlihatkan detik-detik serangan turut diunggah oleh Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Dalam rekaman tersebut menunjukkan setidaknya 3 ledakan terjadi secara beruntun, sementara video lain yang dibagikan secara luas menunjukkan api berkobar hebat. Pejabat Suriah maupun pihak Israel belum memberikan komentar terkait serangan ini. Kelompok milisi pro-Iran Hizbullah melancarkan serangan udara terhadap Israel pada Minggu 2 Juni 2024. Serangan tersebut ditujukan ke markas besar batalion militer Israel di Barak Yarden di Golan yang diduduki. Selain itu, perlawanan Islam Lebanon juga menargetkan posisi serta lokasi perwira dan tentara Israel di lokasi tersebut. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan sebanyak skuadron drone. Usai dibombardir Hizbullah, terjadi kehancuran dan penonaktifan radar hingga para perwira dan prajurit dilaporkan tewas dan terluka. Di hari yang sama, Hizbullah juga mengincar lokasi March dengan peluru artileri dan langsung mengenainya. Mereka juga menargetkan situs Hadab Yaron dengan menempatkan tentara Israel di sekitarnya dengan senjata yang sesuai. Hizbullah juga menyerang Israel dengan serangan roket berturut-turut ke markas komando divisi 210 Golan di Barak Nafah dengan puluhan roket Katyusha. Setelah memantau dan mengikuti pergerakan kendaraan musuh Israel di lokasi Al-Abad, para pejuang perlawanan Islam melakukan penyergapan. Ketika kendaraan militer Israel tiba di gerbang lokasi, mereka menargetkan musuh dengan salah satunya senjata rudal langsung yang menyebabkan kehancuran dan pembakaran bersama orang-orang di dalamnya. Minggu malam, Hizbullah juga menargetkan situs Ramta di perbukitan Kfar Suba, Lebanon yang diduduki dengan senjata roket dan menghantamnya secara langsung. Juga menargetkan situs Al-Samaha di perbukitan Kfar Suba, Lebanon yang diduduki dengan senjata roket dan menghantamnya secara langsung. Tidak hanya itu, Hizbullah juga menargetkan situs Zebdin di peternakan Sheba, Lebanon yang diduduki dengan senjata roket dan menghasilkan serangan langsung. Roket Hizbullah Lebanon juga ditembakkan ke pemukiman Metula. Israel diduga melancarkan serangan udara di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024. Serangan tersebut menyebabkan sejumlah korban jiwa serta kerusakan material. Dikutip dari Time of Israel, serangan terhadap wilayah Suriah ini terjadi pukul 00.20 waktu setempat. Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas dalam serangan udara tersebut. Seluruh korban tewas merupakan anggota kelompok pro-Iran dan warga negara asing. Selain itu, serangan Israel juga memicu ledakan kuat di sebuah pabrik terbesar kedua di Suriah. Rekaman video yang memperlihatkan detik-detik serangan turut diunggah oleh Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Dalam rekaman tersebut menunjukkan setidaknya 3 ledakan terjadi secara beruntun, sementara video lain yang dibagikan secara luas menunjukkan api berkobar hebat. Menurut observatorium, tim penyelamat dan petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi serangan tersebut. LSM tersebut mengatakan bahwa Hayyan dikendalikan oleh kelompok pro-Iran yang terdiri dari warga Suriah dan orang asing. Israel telah melakukan ratusan serangan terhadap tetangganya di utara sejak pecahnya perang saudara di Suriah, terutama menargetkan posisi tentara dan pejuang yang didukung Iran termasuk dari kelompok militan Hizbullah. Meskipun jarang berkomentar mengenai serangan individu di Suriah, Israel telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan musuh bebuyutannya Iran memperluas kehadirannya di sana.
Ratusan orang Yahudi ultra-ortodoks menggelar aksi demo besar-besaran di kota dekat Tel Aviv. Mereka memprotes RUU wajib militer yang mengharuskan orang Yahudi menjadi tentara Israel. Upaya pemerintah Israel itu menyusul krisis pasukan untuk perang di jalur Gaza, Palestina. Unjuk rasa ratusan orang Yahudi ultra-ortodoks digelar pada Minggu 2 Juni 2024. Surat kabar The Jerusalem Post melaporkan polisi Israel mengendalikan massa menggunakan meriam air. Setidaknya 4 pengunjuk rasa ditangkap oleh polisi karena memblokir jalan. Aksi protes ini dilakukan di tengah pengadilan tinggi Israel mengadakan sidang guna membahas wajib militer Yahudi ultra-ortodoks. Pria Yahudi diharuskan untuk menjalani wajib militer selama hampir 3 tahun, diikuti dengan tugas cadangan selama bertahun-tahun. Sementara wanita Yahudi menjalani wajib militer selama 2 tahun. Sebelumnya, awal Maret lalu sejumlah pasukan Israel di Gaza tengah mengalami krisis lantaran 582 tentara IDF gugur dalam medan perang pertempuran, sementara 30.000 pasukan lainnya dinyatakan gangguan mental akibat perang di Gaza. Khawatir krisis pasukan di Gaza akan semakin parah, Netanyahu akhirnya mengambil langkah tegas dengan memerintahkan kaum ultra-ortodoks yang merupakan warga kelas agamawan Israel untuk maju ke medan perang. Rumah sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina kembali menjadi sasaran militer Israel. IDF sengaja menghancurkan dan membakar fasilitas medis yang baru saja pulih. Menurut rekaman yang dianalisis Al Jazeera, pasukan Israel menghancurkan unit khusus Boura Al-Kaabi di Rumah Sakit Indonesia yang diperuntukkan bagi pasien cuci darah. Seorang dokter di rumah sakit itu menyebut fasilitas itu baru saja pulih setelah dibuka kembali beberapa minggu terakhir. Menurutnya, militer Israel masih memasuki rumah sakit dan membakar fasilitas di sana. Selain fasilitas medis, pagar luar Rumah Sakit Indonesia juga hancur. Bahkan para dokter juga menemukan detonator atau bahan peledak di rumah sakit. Namun demikian, kondisi para dokter di sana disebut baik-baik saja. Sebelumnya diberitakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan terus mengirim berbagai bantuan kemanusiaan termasuk petugas medis untuk korban agresi Israel di Gaza. Prabowo menyebut Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Bahkan Rumah Sakit Indonesia disebut siap menampung 1.000 korban perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.